Perkenalkan, nama saya Paulina. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pasar modal syariah dalam gambaran umum. Dikatakan bahwa pasar modal syariah ini merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Nah, pada umumnya pasar modal syariah ini bersifat universal. Nah, jika diartikan yaitu dapat dimanfaatkan oleh semua orang tanpa melihat latar belakang agamanya, suku, dan ras tertentu, sehingga semua orang dapat berpartisipasi dalam pasar modal syariah ini. Nah, jadi pasar modal syariah ini mempunyai dua peran penting, yaitu pertama-tama kita lihat yang pertama, yaitu sebagai sumber dana bagi perusahaan dalam pengembangan usahanya melalui penerbitan efek atau surat berharga. Nah, sedangkan untuk peran penting pasar modal syariah yang kedua ini dapat menjadi tempat investasi bagi investor yang ingin mencari keuntungan di pasar modal syariah. Berikut adalah mekanisme perdagangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama yaitu ada maisir atau dikenal juga dengan kegiatan perjudian. Nah, di mana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya. Nah, yang kedua ini adalah goror atau ketidakjelasan, yang dimana jika diartikan merupakan ketidakpastian dalam suatu perjanjian dari segi kualitas ataupun kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya. Nah, sedangkan yang ketiga dikenal dengan riba atau bunga, yaitu tambahan dalam pertukaran barang dan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayarannya secara mutlak. Terdapat landasan hukum pasar modal syariah. Nah, yang pertama yaitu ada Undang-Undang Pasar Modal, di mana merupakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, di mana juga terdapat peraturan yang terkait membahas pasar modal syariah. Nah, selanjutnya yaitu ada Undang-Undang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, di mana terdapat regulasi yang berhubungan dengan pasar modal syariah di Indonesia ini dikeluarkan OJK. Nah, dalam bentuk undang-undang dan peraturan pendukungnya. Dan sampai saat ini sudah terdapat 10 regulasi yang berkaitan dengan pasar modal syariah. Nah, yang ketiga ini ada Fatma DSN MUI. Nah, di mana merupakan salah satu rujukan dalam pengembangan pasar modal syariah. Dan sampai saat ini juga sudah terdapat 17 Fatma DSN MUI. Nah, di mana juga berkaitan dengan pasar modal syariah. Ada 4 jenis surat berharga atau efek syariah di pasar modal, yaitu yang pertama ada saham syariah, yang kedua ada sukuk, yang ketiga ada reksadana syariah, dan yang keempat ada efek beranggun aset syariah. Nah, yang pertama ada saham syariah, di mana teman-teman jikalau saham ini diperbolehkan karena dianggap tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang merupakan surat bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan investor, dan di mana nantinya akan bagi hasil dan ini berupa dividen. Nah, namun tidak semua saham ini langsung dapat kita klasifikasikan sebagai saham syariah. Nah, suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah karena ada dua hal. Yang pertama yaitu saham yang diterbitkan perusahaan aktif mendeklarasikan syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasarnya. Nah, sedangkan yang kedua, saham yang diterbitkan perusahaan tidak menyatakan kegiatan usaha sesuai syariah. Nah, namun perusahaan tersebut memenuhi kriteria syariah sehingga sahamnya dapat ditetapkan sebagai saham syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak penerbit DES atau yang dikenal dengan daftar efek syariah. Untuk sebagai saham syariah harus memenuhi dua kriteria. Nah, yang pertama yaitu ada kriteria kegiatan usaha yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, di mana tidak boleh mengandung unsur perjudian, riba, atau produksi atau distribusi, serta memperdagangkan barang dan jasa yang dianggap haram atau bersifat membahayakan. Nah, yang kedua yaitu dinilai dari kriteria rasio keuangannya yang terdiri atas rasio utang terhadap total aset
tidak boleh lebih dari 45%, dan rasio pendapatan non halal terhadap total pendapatan tidak boleh lebih dari 10%, di mana saham yang memenuhi kriteria dimasukkan sebagai bagian dari daftar efek syariah atau DES, dan kemudian nantinya akan diterbitkan oleh OJK atau pihak penerbit DES. Nah, otoritas jasa keuangan ini secara periodik menerbitkan daftar efek syariah itu 2 kali dalam setahun, yaitu pada akhir bulan Mei dan akhir bulan November. Sebagai acuan investor, untuk saat ini terdapat dua indeks saham syariah. Yang pertama yaitu indeks saham syariah Indonesia, yaitu indeks dari seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek. Dan yang kedua yaitu ada Jakarta Islamic Index atau JII, yaitu indeks 30 saham syariah dengan kapitalisasi pasar terbesar dan perdagangan teraktif. Nah, yang kedua ada sukuk yang merupakan bukti kepemilikan yang mewakili bagian yang tidak terpisahkan atas aset tertentu yang mendasarinya. Nah, bisa juga berupa aset berwujud, nilai manfaat atas aset berwujud, jasa, aset dan dari proyek, dan kegiatan investasi yang telah ditentukan. Nah, sukuk ini diterbitkan menggunakan berbagai pilihan akad, seperti ada ijaro atau sewa menyewa, mudorobah, musyarakah atau kerjasama, dan istisna dan salam atau jual beli dengan pemesanan. Nah, manfaat yang diperoleh oleh investor sukuk ini ada dua, yaitu dapat berupa imbal hasil ataupun capital gain. Nah, yang ketiga yaitu ada reksadana syariah. Reksadana syariah ini merupakan salah satu jenis investasi yang kolektif yang dikelola oleh manajer investasi yang telah memperoleh izin dari OJK. Nah, manajer investasi ini mengelola dana investor dengan cara menginvestasikan pada saham syariah, sukuk, dan instrumen syariah lainnya, seperti deposito syariah dan waran syariah. Selain itu, di mana reksadana syariah ini juga mempunyai karakteristik, yaitu adanya pihak yang melakukan pengawasan kesyariahan dan adanya mekanisme pembersihan harta non halal dalam dana kelolaan. Nah, dinilai juga bahwa investasi reksadana syariah ini merupakan investasi yang cocok untuk para investor yang ingin mengelola investasinya, karena belum memiliki waktu yang cukup atau memiliki waktu yang terbatas, atau juga dapat dikatakan belum menguasai strategi investasi yang cukup memadai. Dan yang terakhir ada efek beranggun aset syariah. Nah, di mana merupakan efek surat berharga syariah yang terdiri dari sekumpulan aset keuangan, dapat berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial. Nah, terdiri dari aset tidak liquid, di mana kumpulan pembiayaan perumahan dan pembiayaan kendaraan bermotor, dan aset liquid yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti sertifikat unit penyertaan. Nah, manfaat dari investor efek beranggun syariah yaitu memperoleh imbal hasil dan capital gain. Beberapa jasa layanan yang ada di pasar modal syariah. Yang pertama dikenal dengan layanan sistem online trading syariah atau SOTS. Nah, di mana sistem ini memungkinkan para investornya untuk menjual dan membeli saham syariah secara online. Dalam sistem ini, investor tidak memungkinkan untuk melakukan transaksi yang dilarang, seperti margin trading berbasis riba dan short selling. Nah, yang kedua yaitu layanan kustodian syariah sebagai penyimpanan efek syariah. Nah, di mana dalam produk investasi syariah seperti jasa penitipan efek syariah dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Nah, yang ketiga yaitu ada layanan wali amanat syariah sebagai pihak yang mewakili investor sukuk, di mana pihak ini melakukan pemantauan pemenuhan hak dan kewajiban penerbit berdasarkan perjanjian penerbitan sukuk. Demikian mengenai penjelasan saya terkait materi pasar modal syariah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.